Oke, selamat datang kembali ke acara Membongkar Dapur Konsultan Organizational Development atau ODI bersama pemateri kita Pak Dr. Sumaryono atau biasa dipanggil Pak Marcen atau Pak Mariono. Nah, ya, ini sudah join Pak Mariono. Oke. Ya, kita open. Ya, acara hari ini adalah diselenggarakan oleh alumni Paguyuban Alumni Mapro Psikologi UGM. Nah, kita baru saja membentuk sebuah paguyuban sebagai bagian dari Kapsi Gama juga, keluarga alumni psikologi Universitas Gajah Mada. Nah, ini adalah IG Live yang pertama. Nah, kami punya beberapa program juga nanti untuk di dalam paguyuban alumni Magister Profesi Psikologi UGM ini. Ada yang untuk publik, ada yang juga untuk program internal ya. Salah satunya untuk internal minggu depan kita mau ada Zoom nih untuk teman-teman para alumni. Kita akan memperkenalkan program-program dari kepengurusan, juga mendengar kalau ada mau masukan, saran atau harapan dari teman-teman alumni psikologi Mapro. Wah, ada Mas Nopawan nih join juga nih. Ada Mbak Anissa, thank you. Nah, ini sudah bergabung bersama kita nih Pak Sumaryono, salah satu dosen kami yang sangat kita sayangi dan kita banggakan. Nah, dosen yang serius tapi santai, dosen yang selalu solutif, dosen yang no ribet. Nah, mari kita ungkap hari ini terkait pengalamannya mengenai organizational development ya atau OD ya. Nah, IG Live hari ini akan berlangsung selama 1 jam. Selama 1 jam, jadi kita buka untuk sesi pertama nanti terkait bagaimana OD itu sendiri, gitu ya. Nanti baru sesi kedua terkait bagaimana menjadi konsultan OD. Ya, terima kasih nih Pak Mariono udah bergabung bersama kami dari Paguyuban Alumni Magister Profesi UGM. Mungkin perkenalan diri dari saya dulu juga. Saya Medianta Tarigan, sementara ini di Dapuk sebagai Ketua Alumni Paguyuban Alumni Psikologi UGM. Nah, hari ini kita IG Live yang pertama nih, makanya IG Live yang pertama kita mengundang Pak Sumaryono sebagai pembina Paguyuban Alumni, juga pencetus juga sebenarnya. Nah, dan juga di sini karena konteksnya adalah membongkar dapur konsultan organizational development, beliau juga sangat menguasai hal tersebut gitu. Wah, udah banyak banget yang join nih, saya nggak sempat menyapa satu-satu nih. Ada Mas Nopawan, ada Mbak Amir ya, Mbak Anissa Miranti, udah lama banget nggak ketemu. Uh, ada Mbak Lucia, banyak nih ya. Oke, Pak Mariono, mungkin sekarang saatnya Pak Mariono perkenalan. Mangga sebagai narasumber hari ini, sebagai tadi seperti sudah saya sampaikan sebagai pencetus Paguyuban Alumni, juga sebagai pembinanya dan saat ini sebagai dosen di Fakultas Psikologi UGM. Nah, silakan untuk profil lainnya yang mau diungkap malam ini, saya persilakan. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Paguyuban Alumni yang dikomandani oleh Mas Anta. Perkenalan yang lain, kalau terkait dengan topik, saya memulai proses tertarik di dalam proses pengembangan OD itu sejak setelah bergabung di salah satu company, dan klien pertama saya adalah company yang saya pernah ada di situ. Nah, waktu itu negosiasi saya dengan manajer saya sederhana, karena di dalam konsep OD itu kan A to Z-nya itu kan mulai dari human process, human resource, kemudian teknostruktural sama strategik. Nah, saya memulai dari proses. Jadi waktu itu saya keluar dari company saya yang pertama dengan alasan sederhana kembali ke kampus, tapi sekaligus sebenarnya praktek saya yang pertama adalah menjadi partner dengan company yang pertama itu. Alasannya sederhana, saya pernah di situ, saya memahami proses bisnisnya, dan di situ
saya bisa membantu company itu untuk mendapatkan orang-orang sesuai dengan uh, karakter dari company tersebut. Itu awal-awalnya. Terima kasih. Ya, Ya, jadi Pak Mariono ini sebelum jadi dosen ini sempat jadi praktisi dulu ya, gitu ya? iya. Jadi waktu lulus itu cita-cita saya sederhana. Saya memang akan kembali ke kampus, tapi saya tidak mau kalau saya ke kampus tanpa pengalaman praktis. Itu Oh, prinsip karena di dunia PIO tentu tidak dunia textbook saja, tetapi harus ada pengalaman praktis. Ya. ya, Ini wah menurut setuju saya ya, banget. menurut saya. Betul banget nih. Ya, Pak Mariono di sini juga sebagai ketua ini ya, Asosiasi Psikologi Industri Pusat ya, ya. Nah, ya, profilnya selain dosen Fakultas Psikologi UGM dan juga sekretaris Mapro ya Pak ya. Masih Pak ya. ya? Belum Masih dicoret. sampai tahun 2021. Oh, 2021 masih aman tuh ya. Oke, oke. Ya. Ya, nih Pak Mariono ada yang mau disapa dulu ke teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke sesi sesi seriusnya ini agak serius sedikit. Oke, Silakan. selamat malam teman-teman. Selamat datang di acara alumni dan memang paguyuban alumni ini kita waktu itu sepakat teman-teman membentuknya dengan nama paguyuban biar suasananya itu tidak usah formal, tidak banyak ribetnya, yang penting banyak berbagi, banyak jejaring dan itu punya manfaat untuk pengembangan profesi kita ke depan. Cuma situasinya dibuat tidak begitu formal juga nggak ada masalah. Gitu. Sip, Itu sip. aja. Sukses semua selalu untuk teman-teman alumni. Ya, jadi paguyuban ya Pak, bukan paribetan ya. Iya, iya. Oke, kita lanjut nih untuk sesi pertama nih, 20 menit pertama ini kita akan diskusi tentang apa itu OD-nya dulu ya. Jadi supaya sebelum masuk ke dalam membedah dapur konsultan OD ya meskipun saya yakin teman-teman di sini udah paham, tapi mungkin juga ada yang masih meraba-raba OD itu apa, kita berusaha mewadahi semuanya. Jadi kita akan coba diskusi tentang apa itu OD. Silakan teman-teman kalau mau bertanya seputar OD, apa itu OD dan juga mungkin dampaknya terhadap HRD dipersilakan selama sesi 20 menit ini. Caranya adalah saya akan kasih kasih Pak Mariono untuk menyampaikan beberapa hal. Nah, begitu ada pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup oke akan langsung kita diskusikan gitu ya. Silakan teman-teman dan juga jangan lupa nanti ada door prize juga untuk penanya terbaik ya. Ya, silakan nih Pak Mariono. Kira-kira OD itu apa sih? Semacam yang saya dengar dulu waktu kuliah kalau kelamaan DO bukan OD ya. Ada OD. Nah, Iya, silakan iya. silakan. Baik. Jadi organization development. Jadi sebenarnya kalau kita bicara organisasi itu kan dia akan mengalami situasi yang dynamic, berubah dari waktu ke waktu, kemudian banyak hal yang harus dipersiapkan. Jadi salah satu poin yang menarik adalah bahwa organisasi itu tidak akan pernah menetap, tetapi berkembang. Jadi kayak kasus yang terjadi saat ini, itu adalah bagian dari OD, organisasi yang sudah menyiapkan dengan proses OD, organisasi dia akan menjalani proses itu menjadi lebih nyaman. Gitu. Salah satunya gini. Jadi kalau kita bicara kawasan OD itu kan bagaimana intinya adalah menyiapkan organisasi menghadapi perubahan demi perubahan. Nah, caranya adalah jadi kadang-kadang kita perlu yang besar itu merubah strategi, gitu misalnya. Jadi kayak yang terjadi saat ini, ketika ada kondisi pandemik, gitu ya, atau kondisi krisis lah, kalau bahasa umumnya, maka banyak perusahaan sudah mulai melakukan perubahan strategi. Nah, cuma ketika perubahan strategi ini tentu akan berdampak pada perubahan dalam konsep teknostrukturnya, struktur di organisasi. Ya. Kemudian bisa saja itu akan berpengaruh pada bagaimana pengelolaan human resource-nya dan kesiapan human prosesnya itu akan harus ditata ulang. Itu satu contoh. Pengalaman kami, jadi alhamdulillah dari tahun 93 sampai sekarang saya punya beberapa pengalaman baik secara
diminta oleh teman-teman untuk membantu proses konsultasi di beberapa perusahaan juga masuk dalam tim. Nah, salah satu tim yang menurut kami menarik waktu itu saya diajak oleh Pak Fatul bersama Pak Bagus bersama Pak Sobirin gitu ya, dan satu tim dari oil company. Kita menangani oil company, menata oil company yang semula itu dengan lifting oil yang bagus dari 200.000 barel per hari, kemudian akhirnya ketika kita tangani waktu itu pada posisi 7.600 barel per hari. Nah, ternyata mereka mengatakan bahwa kami harus menata ulang nih, karena kalau waktu kaya sih enak, waktu kemudian jadi jatuh miskin itu kan harus ditata ulang gitu. Nah, itu yang ya itu bagian dari OD tapi dari aspek strategik. Kemudian saat itu kita menata bagaimana ya biar tidak terjadi luka yang begitu dalam. Nah, karena apapun organisasi gampang saja sih melakukan sebuah proses misalnya dengan restrukturisasi, tetapi itu tidak mudah dan itu akan punya dampak sosial yang bagus. Di lain sisi, kami waktu itu berpandangan bahwa kalau diambil posisi seperti itu ya gampang selesai. Tetapi masalahnya adalah bahwa di dalam organisasi itu ada kawan-kawan kita, ada sahabat-sahabat kita yang sebangsa gitu. Dan kami kebetulan masuk jadi konsultan ketiga. Jadi 2 dari asing, kemudian kami dari Indonesia masuk di situ. Itu salah satu contoh. Nah, ada di beberapa perusahaan yang lain ya memang salah satu karakteristik di dunia OD itu kita tidak bisa menjadi konsultan kalau kita tidak mendampingi mereka. Jadi nggak bisa hitungannya cuma dalam bulan atau berapa bulan selesai, kemudian kita keluar. Seolah-olah kita hanya memberikan jamu atau obat, tetapi kita tidak paham tentang bisnis proses yang ada di dalam, itu akan menjadi sulit gitu. Jadi OD itu akan diterapkan kalau kita memahami bisnis proses. Jadi kalau kami mengatakan bahwa ya di sana sudah mulai ada pertanyaan gitu ya. Okay. Wah, iya. Ya, ada mulai pertanyaan dari Mbak Reni yang pertama tadi terkait dengan fraud. Nah, kalau audit dikaitkan dengan fraud itu berarti kan ada permasalahan di human prosesnya. Nah, artinya dia sebenarnya ketika ada kejadian fraud itu memang akan berdampak pada culture-nya. Jadi culture yang ditetapkan, karena beberapa perusahaan tentu punya culture yang pasti anti fraud, karena akan bicara tentang efektivitas, akan bicara tentang organisasi efisien. Itu kalau terjadi fraud itu berarti bisa saja ini masalah di human prosesnya, bisa juga. Kita harus analisis secara dalam dulu apa sebabnya. Gitu. Ya. Bisa juga ke culture-nya mungkin Pak ya, kalau untuk terkait fraud itu. Iya, tapi kalau selama yang kami pahami sih, culture itu ditegakkan dengan bagus. Pengalaman saya di organisasi yang pertama saya bergabung di swasta, saya diajari bahwa culture-nya itu sangat bagus ya. Culture-nya itu diterapkan betul, dan ketika ada fraud yang terjadi di sana, walaupun yang melakukan fraud itu misalnya GM, kami harus menangani itu. Jadi kami harus dan itu tidak ada kata yang lain kecuali dia harus keluar kalau itu bicara fraud gitu. Iya. Ya, ini lanjut nih dari Mas Galang nih, antara nanya atau ngetes saya nggak bisa bedain nih. Silakan aja nih langsung nih Pak, terkait sama isu work from home nih. Kemungkinan kan akan diperpanjang nih. Gimana terkait fungsi OD di sini? Ya, kalau saya melihat saya baru memahami sebuah proses yang menarik ya. Artinya awal-awalnya saya selalu organisasi itu kan bicara efektif dan efisien atau efisien dan efektif. Awal-awalnya dari pengalaman jelas saya mikir apa sih makna dari proses itu, dan akhirnya di pandemik ini saya menemukan bahwa suka nggak suka sebenarnya organisasi itu harus efisien secara organisasi. Jadi organisasi itu benar-benar harus ditata secara efisien untuk fokus di dalam proses bisnis.
di bisnis intinya. Jadi kayak misalnya ini hotel, jadi dia hanya bicara tentang dunia perhotelan gitu, dunia yang di situ, atau apa namanya, nah misalnya dalam dunia pendidikan misalnya, ya kita fokusnya di core-core-nya aja gitu. Nah kalau kita bicara core, berarti bicaranya jumlah orangnya harus benar-benar dihitung nih. Bicara efisien itu benar-benar dihitung. Nah, Betul, di betul. situ dihitungnya tidak sekedar hitung kuantitas, tetapi dihitung juga kualitas. Kalau kita bicara pandemik seperti sekarang, maka kita akan lihat sebenarnya kita akan membutuhkan orang dengan kualitas yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, tentu saja itu kemudian akan menyaut pada organisasinya efisien, orangnya harus efektif gitu. Jadi Ya, ya. itu. Jadi kalau kaitannya dengan work from home, nah ketika kemudian ini banyak yang tidak bekerja, nggak masalah, selama orang tersebut efektif menjalankan tugas. Sehingga ketika bicara tentang nanti human resource-nya berkait dengan remunerasi, berkait dengan penataan organisasi, itu kita akan bicaranya adalah di output-nya, bukan, tapi kita lihat juga di proses dan output. Cuma kita tidak, dan itu justru akan kelihatan karena arahnya di apakah dia sebagai karyawan itu efektif memberi sumbangan pada organisasi atau tidak. Ya memang Wah, resikonya yang tidak itu tentu harus ikhlas menerima bagian yang betul. lebih kecil gitu. Ya. Ini nyerempet-nyerempet ke talent juga berarti Pak ya? Talent management juga ya? Posisi sekarang kalau saya lihat sih, jadi kenapa kita harus melakukan sebuah proses yang sekarang ada konsep empowerment, konsep bagaimana kolegialisme di dalam leadership, kemudian ada followership yang efektif, itu karena kita sekarang harus memilih orang-orang yang talented gitu. Ya, iya, iya. Ini ada Mas Teddy Prastia juga nih join nih. Moga-moga nggak ngetes juga nih Pak ya. Mas tadi Ini NLP ya toh. pakar NLP ini. Ya, Ya, ya. lanjut. Ada dari Mbak atau Mas nih, Ego Kaci. Bagaimana cara HR bisa dijadikan sebagai bisnis partner organisasi? Wah, ini harusnya bukan bisa dijadikan nih, harus menjadi. Silakan Pak. Ya, ya. Jadi ketika kita bicara tadi secara utuh, ketika kita bicara strategik dulu, maka kalau bagian human resource atau sekarang dinamakan human capital, dan kenapa dinamakan human capital? Karena ngurusi orang talented gitu. Kalau dulu human resource kita bicaranya tentang mitra gitu ya, dan human Ya, capital itu talented gitu. Nah, tetapi ketika kita tidak tahu bisnis proses yang ada di konsep strategi organisasi, kita nggak akan pernah bakal jadi bisnis partner gitu. Nah, syarat menjadi bisnis partner itu adalah paham benar dengan strategi yang dikembangkan dan inline dengan bisnis proses. Nah, kebanyakan teman-teman di dunia human resource itu dalam kacamata yang sempit, hanya berpikir apa yang dikerjakan saat itu dan mendukung sebagai supporting system. Tapi ya, ketika ya, kita bicara partner itu kita tidak sebagai supporting system. Kita ya, sebagai investor di dalam proses pengembangan bisnis. Gitu. ya, ya. Itu Ya, makanya kalau di Balance Scorecard itu learning support semuanya Pak ya, dari bawah ya, ya. ya, Masuknya ke SDM lagi gitu. ya, Ya, lanjut nih dari Agus Van Jogja nih. Assalamualaikum Pak Mariono. Apakah Salam. workload analysis masih relevan? Artinya nih maksudnya apakah tetap lebih bagus kita hitung apa enggak mungkin gitu ya kalau pemahaman saya ya. Terus dan bagaimana penerapannya dan referensi ilmiahnya? Waduh, ini berat juga nih udah bicara ilmiah nih. Mohon Oke, pencerahan suhu. Nah, kalau suhu berarti oke. orang dekat. Ya, kalau bicara workload itu kan nanti masuknya di dalam kawasan teknostruktural ya. Jadi ketika memang organisasinya itu kita buat sesuai dengan konsep strategi yang dilakukan, eh, mungkin kita hitung jika kita pada awalnya memang mendapatkan kondisi jumlah orangnya itu memang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi kalau memang atau berlebih gitu ya. Tapi Ya, kalau sudah sesuai,
dengan hitungan yang bagus, sebenarnya kita bicaranya lebih ke outputnya gitu. Itu Mas. Jadi kalau bicara perlu, ya perlu tergantung kondisi organisasi saat itu seperti apa. Saya kadang-kadang ya kalau bicara talented people itu kan sebenarnya mereka sudah punya kesadaran untuk berkontribusi gitu. Ya, ya. Kadang memang WLA ini agak related ke manufaktur ya. Kalau kita udah bicara bisnis yang non cyclic, artinya bukan siklus, tuh agak sulit juga memang bicara ngitung load secara angka gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, ini lanjut dari Mbak Diana Ratrin. Ini jeritan hati para konsultan nih. Seperti apa supaya proses OD tidak meluas. Nah, ini saya juga sering nih ngalamin. Mintanya A, ntar ujungnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tapi harganya tetap A gitu ya. Sehingga nggak jauh dari tujuan awal proses OD yang disepakati awal dengan klien nih. Wah, ya inilah agak susahnya nih ya kalau kasih servis ya. Ya, silakan. Ini bicara pengalaman ya, bicara pengalaman dan bicara tentang bagaimana contracting harus ditegakkan dari sisi awal gitu ya. Nah, memang yang pertama biasanya saya diajari oleh suhu saya, yaitu Pak Fatul dulu, ketika kita bicara awal di proses menerima sebuah pekerjaan, itu kita akan bicaranya adalah observasi dulu. Sebenarnya masalahnya ada di mana, gitu. Jadi kayak mapping, pemetaan masalah. Dan kadang-kadang pada proses pemetaan masalah ini free of charge, gitu. Ya, Free of charge. Jadi biar kita tidak punya beban. Nah, begitu kita datang, cuma kita biasanya diminta fasilitas untuk datang ke sana, free, lihat kondisinya gitu. Waktu itu salah satu tempatnya waktu itu di Sorong gitu. Kita ke Sorong, lihat permasalahan yang sesungguhnya apa dalam waktu 3 hari. Kemudian kalau sekarang bicaranya rapid test gitu ya, ini rapid assessment gitu ya. Kita rapid assessment, kemudian kita akan lihat kondisi krusialnya ada di sini gitu. Nah, dari situ kita diskusi sambil kemudian setelah itu kita bikin skema. Skemanya ini apakah skema prioritasnya yang mana, kemudian langkah-langkahnya berikutnya seperti apa, dan itu kita paparkan pada saat presentasi dan bahayanya apa gitu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian kita akan bicara bahwa skop yang terjadi di sini, kita akan bicara pemahaman dulu pada awal-awalnya adalah misalnya waktu itu kita lihat karena isu yang berkembang adalah inefisiensi misalnya. Nah, begitu inefisiensi sebabnya kan banyak. Dan itu kemudian tahap selanjutnya harus ada semacam pendalaman permasalahan, kita duduk di sana 1 minggu, 2 minggu. Nah, itu fokus di situ aja. Sampai pada tahap tahun pertama itu kita hanya menemukan masalah gitu. Dan menemukan permasalahan dan itu memang enaknya kalau pengalaman kami kalau di beberapa perusahaan swasta itu mereka ngerti, mereka sadar dan tidak dipatok oleh waktu. Tapi kalau kita bicara dengan teman-teman yang entah itu BUMN atau pemerintahan, itu kadang bicaranya itu anggaran gitu. Tapi kita punya pengalaman. Kemarin dengan salah satu badan itu juga kita katakan bahwa kita diskusi, kemudian kita katakan, nggak mungkin lah. Dengan anggaran segitu, dengan time frame segitu, kita sampai tahap yang seperti yang Bapak mau itu nggak mungkin. Kita hanya pada tahap ini. Gitu. Kalau ya go, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Karena itu bicaranya adalah nanti kepuasan batin menghasilkan sesuatu. Jadi tidak sekedar lama-kelamaan teman-teman kalau bergerak di bidang konsultan itu uang itu konsekuensi. Tapi yang paling penting adalah kepuasan di dalam proses. Ya, betul Pak. Jadi harus kalau memang bisa kita raih, kalau enggak jangan menjanjikan gitu Pak ya. Betul. Nah, ini ada yang mendoakan nih. Selamat malam Prof Mariono nih dari Pak Abdul Hafiz. Ya, amin ya. Kita semoga kita aminkan bareng-bareng nih. Ada 48 orang nih, semoga aminnya tahih semua nih. Amin. Ini kita 5 menit lagi ya untuk sesi pertama nih. Saya masih menunggu lagi, ada pertanyaan lagi kayaknya di bawah nih. Sambil saya periksa ya. Ini dia nih dari Mas Nopa nih, konsultan OD biasanya bergerak di tataran atas strategis. Wah,
Hmm. Terus bagaimana rekomendasi ke internal orang yang melakukan implementasi ya supaya nggak kesannya teori gitu ya. Konsultan diimplementasi di dalam orang mungkin akan lebih pas. Pro dan kontra. Enggak, silakan. Oke, jadi konsultan audit itu kalau kita bicara proses audit itu kan A to Z-nya tadi ya ada 4 kawasan. Jadi ketika permasalahannya isunya itu tentang kapasitas orang, ada lack, ada gap kapasitas orang, kita bicaranya adalah ke apa namanya human process gitu kan. Bagaimana memproses orang atau membuat satu sistem, bagaimana orang-orang sesuai dengan apa yang dimaui oleh organisasi gitu ya. Itu bicara itu. Kemudian kalau masalahnya memang ada ineffectivity di dalam proses sumber dayanya, maka kita masuk di kawasan sistem di human resource-nya. Dan human resource-nya itu A to Z juga, sampai mulai dari waktu masuk sampai termination gitu kan. Nah, jadi nanti saya akan cerita bagaimana kita tidak sekedar melakukan proses apa namanya ketika kita diminta untuk membantu proses rekrutmen itu kita tidak sekedar menjalankan proses rekrutmen, tetapi melakukan konsultasi sistem yang efisien, yang mendapatkan orang yang bagus dan itu sesuai dengan situasi yang berkembang gitu ya. Nah, kemudian ketika jadi tidak hanya di tataran di atasnya strategi enggak gitu, tetapi sebenarnya di semua lini kita bisa lakukan. Ya. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir ya dari sesi yang pertama ini dari Ire Hayu nih. Di era VUCA saat ini menurut Mas Mariono kompetensi apa yang perlu diperkuat untuk leader-leader di company termasuk human capital leader sebagai partner organisasi. Berarti kompetensi nih yang dibutuhkan apa nih? Ya, silakan. Oke. Jadi sebenarnya kan kita harus punya 3 ya. Kalau 3C kalau saya bilang. Yang satu dia harus punya chemistry. Chemistry dengan proses bisnis dia. Jadi harus nyambung. Jadi kemudian kalau bicara kompetensinya yang paling utama adalah kompetensi yang berpikir tentang strategic thinking. Gitu. Strategic thinking. Kalau ini kawasan kalau mau kita leading di era sekarang. Karena kecepatan untuk membaca proses strategi itu yang luar biasa gitu sekarang. Jadi kita tidak bisa melakukan yang disebut business as usual. Harus segera berubah di dalam sebuah proses. Kemudian yang ketiga itu kan karakter. Jadi kalau bicara tadi kompetensi, salah satu yang penting adalah strategic thinking. Itu yang menurut saya ya. Kalau yang lain kompetensi yang lain saya rasakan ya kalau orang HR itu dia harus benar-benar memahami bagaimana cara membentuk orang-orang yang ada di organisasi itu efektif gitu menjalankan fungsinya. Jadi ini PR gitu. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar menjalankan 5 lini yang ada di HRD atau di HR, tetapi kita harus mampu membuat mereka aware dan ikhlas ketika ada situasi-situasi yang berubah. Saya rasa itu. Ya. Saya jadi ingat nih, satu-satunya yang tidak berubah itu adalah perubahan gitu ya. Jadi perubahan itu pasti terjadi. Oke, kita close dulu untuk sesi pertama ini terkait ODI ya. Tapi tetap boleh kalau mau ada pertanyaan lagi terkait ODI, apa itu ODI-nya atau fungsi ODI-nya. Nah, tapi kita dengarkan dulu nih untuk di sesi kedua nih, cerita bagaimana best practice ya, pengalaman dari Pak Mariono dalam menangani klien-klien. Terutama yang ditunggu-tunggu ini Pak, tipsnya biar closing gitu ya katanya. Tips biar closing gimana? Nah, gitu ya. Ya, silakan, mangga Pak. Ya, saya tadi sempat cerita, closing pertama saya adalah menangani klien yang itu dulu mantan pekerjaan, mantan perusahaan saya ada di situ. Saya izin untuk keluar waktu itu karena saya pikir sudah cukup gitu. Saya belajar di situ. Waktu itu guru saya namanya Pak Hilal Nangce almarhum gitu ya. Dia sempat nih, kenapa kamu keluar gitu ya? Karena saya merasa bahwa saatnya saya harus keluar gitu.
Nah, kamu terus makan apa? Ya saya akan menjadi salah satunya adalah berpihak konsultan. Nah, siapa yang kamu akan ajak partner? Ya perusahaan ini. Loh, kenapa kamu perusahaan ini? Ya karena saya mikir daripada Bapak milih organisasi lain yang tidak tahu karakteristik organisasi ini, dan saya tahu karakteristik orang yang ada di sini, maka Bapak akan lebih tepat kalau memilih saya sebagai partner gitu. Itu artinya bahwa saya ingin mengatakan bahwa selama kita paham terhadap karakter sebuah proses bisnis yang ada, maka kita bisa menjadikan andalan itu untuk melakukan negosiasi kepada organisasi itu. Dan mereka mengatakan, oke, saya coba gitu ya. Itu satu. Uh, itu klien pertama. Ya. Kemudian ketika bicara dengan klien berikutnya, sebenarnya salah satu kuncinya adalah network. Ya. Otomatis saya waktu di Jakarta kan punya network luas tuh. Nah kalau kompetensi, alhamdulillah waktu itu dibangun dalam konsep human resource-nya itu saya dibangun di perusahaan, kalau boleh saya sebut di United Tractors, itu saya dapat kesempatan yang barangkali juga tidak semua orang dapat. Karena 3 hari masuk, 3 hari saya dikirim training tentang HRD komplit, level manajerial selama 1 bulan. Itu gara-garanya karena tidak ada yang mau dikirim dan tidak ada yang punya sempat waktu dikirim. Jadi rupanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya berada di dalam situasi itu. Jadi itu pembelajaran yang luar biasa, dan saya jadi kenal semua manajer di area Astra Group waktu itu. Dan ini adalah network gitu. Nah, ketika saya sebut bahwa saya punya pengalaman makanya network itu harus dijaga, jejaring itu harus dijaga, dan jangan dilukai gitu. Jadi itu salah satu kekuatan ya. Dan ketika kita misalnya di hire oleh seseorang itu, patokan indikator yang saya lakukan, saya pakai sederhana kok. Kalau saya digunakan di organisasi itu lebih dari 1 kali, 2 kali, berarti dia percaya pada organisasi. Jadi dia percaya pada kami gitu ya. Nah itu. Jadi bahkan ada sebuah perusahaan di Jogja itu yang menggunakan kita itu sampai 5 project dengan proses yang dia artinya dia puas gitu ya. Nah, sebenarnya kunci kepuasan juga kita harus bangun chemistry tadi. Jadi chemistry kita dengan owner lebih pada proses yang disebut solution. Jadi kehadiran kita itu benar-benar menghadirkan sebuah solusi. Ya. Walaupun kadang-kadang situasinya sering saya kalau berada di dalam sebuah proses konsultasi itu kadang-kadang ya kita terbuka saja. Misalnya dia bicara tentang dia ingin membangun budaya efisien atau hemat, tapi saya lihat direktur utamanya itu tidak hemat gitu. Jadi ketika dia itu pada saat semua harus mengencangkan ikat pinggang, dia golopnya juga kenceng misalnya kan gitu. Dan golopnya kenceng ini juga sering kan ketahuan oleh teman-teman akuntansi. Akuntansi kan tahu catatan ketika pengeluaran itu. Nah, saya kemudian terus terang bilang dengan bahasa network aja, Pak. Nah kalau Bapak mau menyuruh anak-anak hemat, tapi Bapak juga tidak hemat, nah gimana konsultasi artinya proses konsultasi pengembangan budaya ini bisa berjalan. Kalau Bapak nggak hentikan pola itu, nggak menghemat pola itu, ya Bapak mungkin punya gaya golf, tapi pakai uang sendirilah gitu. Kalau enggak ya saya mohon maaf, kita berhenti sampai di sini aja, karena nanti daripada uang sia-sia percuma. Nah, itu biasanya kalau kita terbuka dan jejaring kita, network hubungan kita sudah, atau relasi kita sudah bagus, dia nggak sakit hati, dia malah berterima kasih gitu. Jadi intinya adalah kita bangun chemistry dengan siapa yang akan kita dan itu tidak hanya di owner. Kami pernah melakukan proses membangun chemistry dengan seluruh organisasi itu 1 tahun, dan kita dapatnya pada tahap pertama itu 1 tahun itu hanya bicara membangun trust di antara mereka dengan kami. Nah itu 1 tahun, dan alhamdulillah tim manajemen mau bahwa outputnya cuma itu, karena dia tahu output yang berikutnya akan lebih
lebih besar. Dan waktu itu sampai 3 tahun kita berada di organisasi itu. Dan akhirnya apa yang kita temukan bersama dengan mereka itu digunakan. Jadi dari yang 7.600 barel per hari tadi, ketika pada tahun ketiga itu sudah naik jadi 10.000 barel per hari. Nah, bagi minyak itu penting gitu kan. Jadi kita tidak hanya bicara tentang pendekatan aspek pengelolaan aspek manusianya, tetapi kita juga harus mikir kalau kita bicara balance scorecard itu kan hasil ekonomisnya seperti apa. Gitu. Ya. Oke. Ya, ini mumpung nyambung nih tadi terkait hubungan nih dari Agus Van Jogja. Gimana nih kalau udah hubungannya deket kan ada ewu pekewu juga. Nah, atau ntar dikira konsultannya ntar subjektif gitu misalnya. Nah, silakan nih Pak, mumpung nyambung nih ya. Oke, Mas Agus. Jadi hubungan dekat itu juga berpikirnya begini. Kita harus tahu apa yang terjadi pada dia. Nah, sepanjang kita itu tetap dalam rule untuk membuat solusi dan itu bisa dinikmati tidak hanya owner tetapi karyawan yang lain, itu saya rasa tidak ada unsur ewo pekewo. Nah, memang pada suatu saat saya pernah diajak oleh Pak As'ad almarhum, Muhammad As'ad almarhum untuk menangani sebuah UMKM yang ada di Jogja gitu ya. Nah, itu waktu itu krisis ekonomi. Nah, begitu krisis ekonomi, saya ada di dalam organisasi itu untuk mendampingi direkturnya. Terus saya bilang gini, daripada Bapak bayar saya, gitu. Udah, Bapak fokuskan pembayaran pada karyawan. Saya bilang gitu. Nah, saya nggak perlu datang setiap hari, tetapi ketika Bapak memerlukan teman ngobrol, ya kita ngobrol aja, udah. Dan proses bisnis bahwa transaksi itu tidak lagi bicara transaksi, tapi bicaranya adalah Bapak adalah kawan saya kawan Bapak, yang kita bisa rerasan bagaimana mengembangkan ini. Dan itu nggak usah merasa ewoh-pekewoh bayar atau tidak, nggak usah. Tapi nanti ketika bisnis ini sudah bergerak lagi, kita akan kembali ke hitungan ulang gitu. Jadi artinya kita juga harus merasakan apa yang terjadi di organisasi. Sehingga dia tidak mengatakan bahwa kita tidak hanya bicara tentang hukum transaksional. Gitu. Kalau dia sulit, masa kita harus mempersulit dia juga, gitu kan? Betul. Nah ini yang itu kemudian jadi lekat gitu. Jadi kalau ada apa-apa, pasti dia akan tanya gitu ya. Dan ketika dia sudah survive, dia nanya dan dia sudah nggak nanya lagi, Bapak akan saya bayar berapa? Gitu. Dia paling cuma mengatakan ini honornya gitu. Udah nggak hitungan terusan gitu. Maksudnya kalau kita paham dengan kondisi yang ada, maka akan lebih enak. Gitu. Ya. Labung kepercayaan dulu, Pak ya. Sebenarnya tidak hanya sekedar kepercayaan, tetapi bahwa relasi kita itu jauh lebih indah daripada sekedar bicara tentang uang. Karena ketika kita punya permasalahan, beberapa kasus ya saya justru dibantu oleh dia gitu. Ya. Oke, ini dari Mbak Ratri nih tadi, gimana caranya supaya bisa cepat membaca strategi? Wah, berarti begitu lihat langsung tahu nih masalahnya apa segala macam gitu ya? Iya. Kita belajar dari, misalnya ada beberapa yang kemarin dengan BUMN gitu ya. Bukan BUMN, tapi sebuah kantor atau badan. Kami ditugaskan oleh lembaganya fakultas gitu ya. Nah, itu yang kita lihat sebenarnya kan kita tinggal membaca critical point-nya aja. Nah, ketika kepalanya mengatakan bahwa ada permasalahan ini, oke, itu sebagai masukan. Setelah itu kita susun sebuah tool sederhana untuk melihat apa yang terjadi. Nah, dan itu singkat saja, kemudian kita dapatkan, kita diskusi. Jadi kita bisa pakai tool itu. Yang kedua, kita bisa melakukan observasi. Jadi kita datang, kalau di dalam proses konteks budaya organisasi kan artefak yang ada itu adalah implikasi dari apa yang terjadi. Nah, salah satu contoh ketika kita menangani sebuah rumah sakit misalnya di sebuah daerah gitu, kita cukup masuk di dalam ruangannya direksi, kita lihat kursinya, model kursinya,
bagaimana kursi direktur besar, kursi tamunya itu agak rendah, kita akan kemudian membaca bahwa ini ada apa namanya jarak sosial. Jadi hierarkinya kelihatan sekali misalnya. Ketika kita masuk, jadi artefak-artefak itu kan menggambarkan sebuah hal yang terjadi di organisasi. Nah, itu kita bisa pelajari di konteks apa namanya itu organisasi yang ada. Saya rasa itu Mbak Diana Ratri. Oke, ini dari kemarin ini banyak titipan pertanyaan nih Pak. Salah satu yang paling ultimate tuh ini Pak. Bagaimana menghitung? Nah, ini kan artinya bisnis konsultan OD ini agak sulit dihitungnya nih. Nah, menghitung biaya nih gimana nih? Artinya kira-kira saya bisa nggak ngurangin harga atau gimana? Nah, kalau kayak rekrutmen kan gampang tuh, tinggal dihitung aja jumlahnya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan jasa konsultasi itu kan agak sulit ya ngitungnya. Nah, ada tips nggak? Meskipun nggak usah ngomongin angka, tapi semacam inilah ya, best practice-nya gitu ya. Oke, jadi kita akan bicaranya biasanya man hour ya. Ya. Satu man hour, kemudian kita akan hitung profesionalnya. Karena apa namanya profesional itu berkaitan dengan experience. Biasanya kalau di dalam dunia konsultan itu ya katakanlah gelar itu penting, tetapi harus juga didasarkan pada experience dia. Jadi karena beberapa klien itu tanyanya bukan di gelarnya, tanyanya biasanya lo sudah handle siapa gitu. Ya, betul betul. Nah, kadang-kadang kita akan menjalankan kalau konsultan-konsultan awal itu akan mulainya dari main di angka berapa dengan kapasitas berapa, karena begitu itu kita misalnya nih, saya ada temen yang dulu pada masih awal-awal tanya gitu ya, Pak, saya punya pekerjaan kayak begini, tapi ternyata dihargai sekian, bagaimana Pak? Oke, kamu punya pengalaman nggak? Kamu pengalamannya nggak? Oke, anggap aja terima, tapi itu adalah bagian dari proses pengalaman itu. Karena unsur pentingnya itu apa? Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang coverage-nya luar biasa, lumayan, dan kamu ada di situ. Jadi seolah-olah kamu harus bayar harga join ini, karena itu menjadi awal untuk nilai naiknya di kemudian hari. Gitu. Jadi kita kalau bicara ngitung seperti itu biasanya. Kita akan bicara man hour, kemudian faktor-faktor resiko yang ada di sana seperti apa, sehingga akhirnya keluar angka, plus ada biaya marketing yang harus kita hitung. Karena kadang-kadang kita bersama dengan tim marketing lain yang dia lebih fokus di marketingnya gitu ya. Kita di kontennya gitu. Nah, itu kita hargai biasanya hour gitu. Per jam berapa, kita hitung pekerjaan ini akan memakan berapa jam. Jadi kalau waktu itu kami setahun, ya kan kita hitung jamnya efektif berapa, per hournya berapa, gitu ya. Kita lihat komponen tenaga ahlinya, kemudian kita tawarkan ke mereka dengan alasan, gitu ya. Nah biasanya mereka, alhamdulillah sih, karena saya biasanya bagian marketing. Maksudnya di dalam tim itu biasanya saya kebagian yang negosiasi dengan mereka. Itu mereka nggak terlalu nawar lah. Karena nawarnya juga, masa cuma segitu, gimana kalau saya tambah? Nah itu ya terpaksa lah kita terima. Tapi juga kita harus lihat apa namanya kompetitor kita berada di kawasan berapa. Jadi ini jangan terlalu murah gitu ya. Tapi kita ya tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaannya memang kita masih bisa efisienkan, why not gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau bicara pengurangan itu biasanya pengurangan pada proses efisiensinya. Ya, iya. Ya, ini kita menjelang 5 menit terakhir nih untuk sesi yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Mbak Amir nih ya. Bagaimana cara terbaik agar anggota organisasi dapat menerima perubahan dan tidak resisten, terutama jika hal tersebut mengganggu kenyamanan nih. Karena biasanya kalau udah nyaman di satu hal, biasanya pada malas berubah nih. Resistant to change nih. Gimana nih Pak? Ya, yang pertama mereka memang harus ketemu trust. Yang itu saya ceritakan tadi, kita setahun itu dulu. Setahun ketemu, karena memang karena kita itu konsultan ketiga, waktu datang itu orang langsung mikir gini, ini mau diapain lagi nih kita gitu ya. Nah dan lihat wajahnya itu sudah kelihatan wajah
kayak ini musuh nih gitu ya. Nah, Oke. waktu itu kami bukan karena bidang waktu itu di oil ya. Waktu kita kemudian mikir kalau kita masuk sendiri tanpa ada orang oil itu nggak bakal bisa diterima. Maka tim kami itu kita datangkan salah satu tim yang dia adalah senior di dalam bidang oil. Karena kita belajar dari karakteristik oil company, ketika ketemu seniornya di oil company itu hormatnya luar biasa. Hmm. Nah, Ya, jadi ya. ketika dia masuk gitu, terus langsung, woi Pak gitu ya, misalnya, namanya misalnya Pak Bambang, itu Pak Bambang, ngapain nih? Oh ini loh, kita akan mengelola bareng gimana enaknya gitu organisasi ini. Dan itu kemudian mereka hormat. Dan itu adalah cara approach yang paling efektif dan cepat waktu itu. Sehingga diskusi kita itu menjadi lebih enak. Kita diterima. Walaupun awal-awalnya masih resisten ya. Kemudian kita bilang dari sejak awal dan ada komitmen manajemen yang kita ajak berpikir bahwa kita harus no pain. Jadi nggak harus betul-betul ini pain-nya itu harus benar-benar sangat sedikit. Gitu. Nah waktu itu kemudian kita milih yang disebut right sizing. Gitu. Jadi menata organisasi yang right, kemudian kita antarkan secara dan kita berkawan. Gitu. Padahal kita datang cuma seminggu, kemudian pulang, kemudian mungkin 2 bulan lagi kita datang seminggu. Nah itu ternyata lama-kelamaan mereka merasa bahwa kami hadir sebagai kawan untuk memecahkan masalah, gitu. Dan di sana juga ada tim yang selalu berdekatan dengan kami. Sampai akhirnya kemudian 3 tahun kita ajak melakukan proses berubah dengan perlahan demi perlahan. Akhirnya mereka mengatakan bahwa ya ini ada alternatifnya, ini kami pilih. Dan itu yang kemudian ketika mereka terlibat dan mereka itu mau, itu yang tadi kita juga tidak menduga ternyata 6.700 barel per hari itu bisa naik 10.000 barel per hari. Padahal sumurnya itu sumur-sumur tua gitu. Tapi ternyata mereka mau melakukan efisiensi di proses. Ya, ya. Nah itu yang itu salah satu cara ya. Nah sehingga kita memang harus bangun kesepakatan dulu dengan top management. Karena kami juga punya pengalaman gagal. Jadi yang bawah sudah bagus, tim manajemennya itu sudah bagus, sudah dibentuk sebuah culture baru, tiba-tiba direksinya berganti. Direktur utamanya berganti. Direktur utama berganti, direktur utamanya itu nggak mau. Dan itu dia bilang, kan programnya sudah jalan. Nah ini yang menarik. Kalau di dalam proses di perusahaan swasta, itu mereka selalu mengatakan bahwa kalau saya keluar uang, maka gain-nya itu harus ada, result-nya itu harus ada, return-nya itu harus ada. Nah, kadang-kadang di teman-teman di BUMN atau di berapa itu tidak mikir yang penting program sudah jalan. Nah, itu yang celaka. Dan kami merasa waktu itu luar biasa. Di ujung akhir itu direknya mengatakan rubah total. Jadi seperti maunya. Ya, kita nggak bisa sebenarnya. Kalau rubah total tanpa sebuah studi yang ini kan nggak bisa, wong sudah disepakati oleh seluruh karyawan bahwa ketemunya adalah misalnya A gitu ya. Nah, benar. Selama 3 bulan itu ya kami selalu tetap mengikuti walaupun kontrak sudah selesai. Karena kami punya tanggung jawab untuk membaca apakah hasil yang kita lakukan itu benar gitu ya. Ya, Nah ya. itu direkturnya hanya bertahan 3 bulan. Karena dia membangun jejaring dengan direktur yang lain aja bermasalah gitu. Akhirnya komisaris mungkin melihat. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi tidak selamanya semuanya berhasil gitu ya. Tapi kalau kondisi itu kita merasa gagal lah gitu. Tapi kayak yang terakhir kami bisa nempel 2 tahun untuk mengikuti perkembangan dan minggu depan masih diajak untuk bicara ini walaupun sudah tidak ada kontrak bis gitu ya. Karena bagi kami persahabatan itu jauh lebih penting. Bagi saya itu persahabatan jauh lebih penting. Rezeki itu akan datang kalau persahabatan kita kuat. Itu aja. Amin, amin, amin. Ini tadi ada pertanyaan setahun membangun apa dari Triangular Space. Saya rasa udah dijawab ya sama Pak Mariono ya. Setahun pertama itu bangun apa. Nah, ada dari Ocha Putri selanjutnya. Sekarang sedang berperang Telanta nih. Talent war nih ya. Ada posisi yang sudah nggak relevan seperti administrasi dan lahir job baru.
Nah, menurut Bapak kompetensi apa yang relevan di dengan zaman sekarang nih? Nah, ini secara umum ya, berarti sebagai SDM ya. Kalau tadi sempat ditanyain sebagai HRD, ini sebagai SDM ya, secara umum. Ya, silakan, Mbak. Oke, jadi sebenarnya kalau talent war saya nggak setuju sih. Karena kalau perusahaan juara itu kan melihat talent itu sebagai investor. Nah, ketika kita melihat berbagai hal di masing-masing kekuatan, misalnya ini organisasi yang sudah ada, kemudian kita petakan lagi, ternyata ada beberapa orang yang inline dengan kebutuhan organisasi dan orang yang tidak inline gitu ya. Nah, kita Ya, harus lihat kembali yang tidak inline ini punya keunggulan apa. Kalau dia mau berubah menjadi proses yang kita butuhkan, ya kita harus ajari. Karena prinsipnya kan mereka talent dan selama ini sudah membangun organisasi yang ada di kita. Jadi tidak serta-merta kemudian kita coba sisihkan. Nah, kita ajak memang ketika kita berada di dalam posisi atau orang-orang yang sudah tidak inline itu kita masukkan dengan posisi yang barangkali mereka juga awal-awalnya tidak nyaman, mereka harus belajar. Jadi kita harus berikan semangat mereka untuk proses belajar. Dan ini pernah kami lakukan ketika kami harus menata UGM sebagai kampus. Dan itu kita tata ketika teman-teman teknik tidak ada yang mau misalnya nggak mau bergerak, ya kita sadar bahwa ya siap tertinggal. Kalau kamu mau bergerak, kita harus mengubah gitu. Tertinggal itu tetap sebagai pegawai sih, tapi kalau lu jadi pegawai nggak ngelakuin apa-apa kan juga nggak nyaman juga gitu. Secara manusia kan nggak nyaman, makanya ayo berubah. Cuma memang cara mengajaknya ini yang perlu strategi khusus. Gitu Mbak Ocha Putri ya. Nah, ya. Ini waktu sesi 2 juga udah habis nih, Pak. Kita lanjut ke 5 menit terakhir nih untuk closing statement-nya nih. Jadi kira-kiranya apa nih sebagai konsultan, apa yang harus dilakukan atau ada tips-tips lain yang memang belum disampaikan sebelumnya. Silakan, Pak. Oke. Kalau kita melakukan sebagai OD consultant, yang harus kita pahami, dan ini beberapa teman di dunia khususnya di psikologi itu kemauan untuk berdampingan dengan ilmu-ilmu lain untuk membaca proses bisnis itu menjadi sesuatu yang harus. Maka kalau Anda sekarang berada di human resource misalnya, itu jangan segan-segan untuk minta misalnya kalau misalnya kita masih di dalam nih, kita minta untuk boleh nggak kita pindah di akuntan, boleh nggak kita pindah di ini untuk memahami proses gitu. Saya pernah ngomong dengan salah satu VP dan di sebuah perusahaan multinasional, kalau kamu bertahan di dalam dunia HR, paling banter kamu akan jadi direktur HR. Dan kamu tidak akan bicara strategimu sebagai partner nomor 2. Nah, kalau ingin memahami organisasi secara utuh, kamu harus keluar dari situasi itu. Coba core di dalam bisnis ini apa, kamu pelajari di situ. Nah, itu sebenarnya modal awal bagi teman-teman kalau mau masuk di dalam dunia consultant. Karena dunia consultant itu dunia yang basicnya sebenarnya experience itu menjadi sebuah kekayaan untuk memahami. Ini bukan berarti harus lama, enggak. Tapi belajar tentang proses yang ada di bisnis itu harus. Kalau mau cepat, ya banyak berkawan, banyak diskusi dengan ilmu-ilmu lain, gitu. Jadi kayak misalnya saya waktu itu ketemu dengan yang dari ekonomi, saya jadi tahu tentang yang namanya arsitek organisasi itu seperti apa dari perspektif teman-teman di ekonomi. Bukan perspektif sebagai orang tua. Itu yang belum tersampaikan barangkali. Selain tadi ya, jaga network, jaga silaturahim, dan jangan lukai proses itu. Karena itu kekayaan kolaboratif yang luar biasa. Oke. Ya. Jadi kita harus paham konten dan konteks ya. Jadi bisnis beda-beda gitu Pak ya. Betul. Ya. Tadi ini ada pertanyaan di awal nih karena masuknya di
kolom pertanyaan nih, ada nggak batasan antara perbedaan fungsi OD dengan Strategic Management Office? Ini dari Andi Purnama nih, 90 ya. Nah, saya tidak tahu yang dimaksud Strategic Management Office ya. Tetapi ketika kita bicara di OD itu, kalau bicara strategik itu kan ada dua fungsi. Yang pertama adalah apakah kita akan mampu bertahan dalam situasi yang penuh persaingan. Gitu. Nah, cara mengelolanya adalah apakah kita memang mau tetap dalam organisasi seperti ini atau kita mau melakukan proses misalnya salah satu contohnya adalah merger atau kita rombak total dengan konsep yang disebut integrative change strategy. Jadi kayak kalau ada satu yang saya selalu sampaikan pada teman-teman, salah satu perombakan ISC yang luar biasa itu ya ketika misalnya kasus penerbangan yang kemudian memunculkan pola pemurnian LCC yang tadinya orang itu yang terbang itu hanya orang-orang elit kemudian diubah menjadi siapapun boleh terbang gitu ya. Itu ditata betul, efisien betul gitu. Nah, sekarang barangkali yang menarik adalah ketika pandemik ini. Nah, ketika pandemik ini otomatis beberapa perusahaan atau UMKM yang bertahan itu merubah pola. Yang tadinya jualan langsung menjadi jualan frozen gitu kan. Ya, atau jual pola itu kemudian dia kembangkan pola reseller gitu. Di Jogja ada yang kemudian resellernya itu mengalahkan restoran dia saat offline. Nah, saat buka di misalnya saat ada, tapi begitu frozen dia itu bisa jangkau seluruh Jawa gitu, yang memang belum bisa jangkau seluruh Indonesia. Tapi sampai dia membangun konsep reseller itu sampai hari ini itu 100 reseller. Coba bayangin. Nah, sehingga kalau bisa dibayangkan kan kayak dia membuka cabang kantor di 100 tempat gitu. Tanpa harus membayar gitu. Artinya ya membayar sih dari persentase itu, tetapi dia tanpa harus melakukan investasi beberapa yang harusnya. Nah, itu memang sebuah pola yang barangkali. Kemudian yang kedua adalah ketika misalnya berubah secara strategik, maka culture-nya kan harus berubah. Ketika sekarang kondisi saat ini itu siapa kalau Anda jadi leader, Anda jadi ini ya harus turun gitu. Nggak bisa, ini masa sulit kok. Nggak bisa kemudian hanya nyuruh-nyuruh. Nah gitu, kita harus bersama. Mari kita hadapi situasi yang tidak nyaman itu bersama. Dan itu siapa yang harus memimpin? Ya pemimpin itu harus benar-benar, kalau dalam bahasanya teman saya mengatakan empathic leadership. Tapi kalau bahasa saya, ya ini adalah saat ketika kita, ya samalah kalau di dalam konteks ini, ketika kita membangun organisasi kan semua orang turun. Ketika masih masa sulit kan semua orang turun, dan kita itu sebagai leader harus turun duluan. Iya. Betul. Oke, terima kasih Pak Mariono atas semua ilmu, saran dan masukannya, sharingnya juga. Ini udah 1 menit terakhir. Saya juga terima kasih atas kesempatannya untuk berinteraksi. Ya, dan terima kasih untuk alumni Mapro, Psikologi Mapro. Ya, betul. Nantikan lagi untuk IG Live kita mungkin di setiap, rencananya setiap minggu ketiga ya, hari Jumat minggu ketiga. Nah, dengan berbagai macam judul. Mungkin kalau sekarang Tio, mungkin selanjutnya ada klinis, pendidikan, dan lain-lain. Teman-teman, nah terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ini 1 menit terakhir. Tadi pemenang door prize Mbak Putri, silakan, Mbak Ocha Putri ya. Silakan untuk mengontak ke DM. Sekali lagi, terima kasih ke Pak Mariono dan seluruh rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Link akan saya close ya. Terima kasih. Terima kasih.